pendeta, saudara, yang tidak belajar Alkitab, itu gampang sekali jadi pendeta. Makanya sekarang ada banyak orang baru bertobat, tiba-tiba udah dipanggil pesta. Setelah pesta itu bahasa Latinnya gembala, bahasa Latin. Baru bertobat dia langsung dipanggil apa? Pesta. Bayangkan jadi pendeta itu gampang banget. Padahal orang jadi pendeta itu harus belajar Alkitab loh. Dia harus punya dasar-dasar teologi yang kuat supaya dia bisa menyampaikan firman Tuhan itu dengan benar sesuai apa yang Alkitab ini catat. Betul, Alkitab ini adalah firman Allah. Tapi ingat, untuk menjelaskan Alkitab ada hal-hal yang dipakai untuk menjelaskan kepada jemaat. Salah satu ilmu yang dipakai ilmu apa? Hermeneutik. Ilmu menafsirkan Alkitab. Jadi jangan baca ayat kemudian comot-comot aja begitu. Seperti ada pendeta yang pernah saya kritik, dia bilang iblis itu siksa manusia di neraka sana. Ayat mana yang bilang model begitu? Justru yang paling masuk pertama di neraka itu bukan orang berdosa loh. Yang paling pertama ada di neraka itu siapa? Antikris dengan nabi palsu. Coba buka Wahyu 19 ayat 20. Saya kasih data ya supaya saudara dengar ini baik-baik. Wahyu 19 ayat yang ke-20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia siapa saudara? Nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah apa? Menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan kemana saudara? Kemana saudara? Lautan api. Lautan api itu apa? Jadi yang paling pertama masuk neraka siapa? Nabi palsu dengan siapa? Antikris. Yang kedua masuk neraka itu Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam mana saudara? Lautan api. Dan belerangnya itu tempat binatang dan siapa itu? Nabi palsu itu. Dan mereka disiksa apa saudara? Siang malam sampai selama-lamanya. Jadi yang shift kedua masuk neraka itu siapa? Iblis. Sekarang shift yang ketiga siapa? Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah apa saudara? Lihat ayat 15. Alkitab berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke mana saudara? Jadi yang paling terakhir masuk neraka siapa? Nah, kalau ada pendeta yang bilang iblis siksa manusia, betul atau tidak? Sesat atau tidak? Saya lebih percaya Alkitab daripada percaya lu. Karena Alkitab ini ini saudara, tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Saya waktu kasih naik ke video, mereka komen, mereka bilang pendeta ini cuma cari sensasi. Sensasi apa? Bodoh. Lu baca Alkitab supaya lu tahu. Jangan dengar pendeta ini langsung amin. Amin boleh saudara, tapi harus Alkitabiah. Karena yang di neraka itu saudara, semua sama-sama disiksa. Enak banget kalau iblis siksa manusia. Iblis enak lah. Dia yang jadi pencoba, kemudian dia yang enak. Tidak begitu saudara. Makanya jemaat itu harus ditanamkan ajaran yang apa? Saudara jangan lihat ini gereja ini bagus ya. Wih, gedungnya bagus ya, sound systemnya bagus ya, lightingnya bagus ya. Saya senang ada di sini. Saudara cek dia punya ajaran baik-baik. Kenapa? Karena itu cuma entertain yang dipakai oleh gereja untuk menarik orang-orang yang tidak belajar firman dengan apa? Benar. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Karena dalam karangan karismatik itu sesuatu yang menunjang untuk pelayanan. Tapi ingat, semua inti dari pelayanan adalah firman Tuhan. Yang menjadi garda depan dari gereja adalah apa saudara? Firman